Terakhir ke Kriston. Kriston, kehendak Bapak Yesus utusan. Setuju? Iya firman yang menjadi manusia. Ngaco lagi. Lanjutlah. Emang kau harus tuh bintang timur, memang kau harus menguasai dirimu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, lanjut. Ini ada dua pemahaman yang berbeda, Gurunda. Kata Pak Herman, yang mengikuti kehendak Bapa akan masuk surga. Kata Kriston, yang mengikuti kehendak Yesus akan masuk surga. Ini ada dua pemahaman yang berbeda dari kekristenan. Nah, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dua kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapak Yesus adalah Tuhan? Ada nggak, Kriston? Yohanes, ya saya baca ya ayatnya ya. Yohanes ayat 18 ya. Di sini saya nyatakan biar abang mungkin bisa. Ada nggak kehendak Bapak Yesus adalah Tuhan? Ada nggak? Ada bang, ada. Berarti ada dua Tuhan dong, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Gini aja. Ya karena itu anaknya. Ya udah, Tuhan berdua, selesai. Diam. Gini aja Pak Kristen. Yohanes 1 ayat 18 saya tegaskan lagi ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakan Allah itu ada. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Buset, pinter banget Lucifer ini Banyuwangi. Parah ini bintang timur ini. Udah ambil lagi dulu deh Banyuwangi. Thomas Solang ambil lagi dulu deh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Bapak tidak mengenal perjanjian baru, kitabnya orang Roma. Jadi apapun cakupannya kemudian, kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesus di dalam pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel adalah bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu kembali kepada hukum Taurat. Sehingga yang disebut dengan kehendak Bapa ya kembali kepada ajaran perjanjian lama yang mereka sebut dengan kitab Tanak. Jadi tidak ada kehendak Bapa itu agar menjalankan kitab Lukas, isi kitab Markus, surah-surah Paulus, itu nggak ada. Yang disebut kehendak Bapa itu isinya kitab Tanak. Barang siapa yang ingin melakukan kehendak Bapa maka harus kembali kepada perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu kehendak Bapa yang ada di Antioquia, yaitu Bapak Paulus. Ini dewa kenapa? Ini pertanyaan saya. Oke, baik. Pertanyaan saya, kehendak Bapa yang ada di perjanjian lama, oke, bisa juga masuk di poin, dan memang itu masuk di poin. Oke. Yang kedua, dalam perjanjian lama tertulis kebenaran daripada Bapa di surga, hal-hal yang baik, ya, yang untuk kita harus melakukan yang baik, ya, itu kan kehendak Bapa. Nah, kan seperti itu. Sekarang kehendak Bapa mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, mengutus Nabi Yesus sebagai nabi, itu kan kehendak Bapa di dalam kebenaran. Berarti kehendak Bapa di surga mengendaki supaya kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang tertulis dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Alkitab atau Bible. Kalau yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga akan dihukum atau akan masuk neraka. Yaitu apa? Melakukan hal-hal yang jahat, membunuh orang, misalnya orang Kristen membunuh orang Muslim, atau namanya hal-hal yang jahat lah. Itu berarti bukan kehendak Bapa. Itu termasuk Lucifer yang melakukan kejahatan. Tapi kehendak Bapa berarti disimpulkan kebenaran. Yang melakukan kebenaran itu yang masuk surga. Kebenaran di mana? Ada di Alkitab, di Bible, ada di Al-Quran, ada di mana? Di Hindu, Buddha, di sana ada kebenaran. Itu aja, kita fokus saja di kebenaran. Kalau yang jahat-jahat tidak boleh lakukan, itu pekerjaan Lucifer. Itu aja kuncinya, jawabannya. Oke, nah sekarang ketika pola itu kita mau pakai,
Itu pola kebenaran yang saudara saya maksud itu adalah pola kebaikan. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, baik belum tentu benar. Tidak semuanya benar. Baik iya, agama-agama, ajaran-ajaran, aliran kepercayaan yang barusan saudara sebutkan itu baik. Tapi baik itu adalah sesuatu yang satu keadaan yang berpasangan dengan keburukan. Nah, jadi kalau kebaikan itu pasangannya adalah keburukan. Yang jadi permasalahan di sini adalah kebenaran. Tidak semua hal yang Anda sebutkan tadi itu betul, benar. Tidak semua. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kebenaran, berarti harus polanya kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan manusia. Seperti misalnya terkait dengan penyaliban. Firman Tuhan artinya kehendak Tuhan. Kapan-kapannya Tuhan berkehendak kemudian untuk membunuh utusannya demi untuk menyelamatkan orang Roma penyembah pagan. Itu dulu. Kapan-kapannya Tuhan menginginkan kemudian membunuh utusannya sendiri yang konon disebut sebagai hamba yang suci, utusannya yang justru harus dipercayai tapi justru dibunuh. Nah, ini kekosongan yang harus diisi oleh saudara-saudara Kristen yang tidak rasional atau dengan kata lain tidak masuk akal. Demikian, silakan. Oke, baik. Jawaban maksudnya baik sekali ya sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Jadi kehendak Bapa itu kan kebenaran. Kalau yang membunuh misalnya membunuh Yesus, ya kan tadi disampaikan, kenapa hal itu terjadi? Menurut logika manusia, kalau memang Yesus itu benar, kenapa harus dibunuh? Berarti mereka-mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa itu yang tidak masuk surga. Misalnya yang membunuh Yesus di saat itu siapa? Ya kan dari Raja Herodes dengan pasukannya kan? Itu kan mereka yang membunuh orang-orang benar, nabi-nabi yang benar dibunuh. Itu kan bukan kebenaran. Nabi-nabi itu benar kok, kenapa mereka dibunuh? Jadi yang melakukan kejahatan itu yang masuk surga dan mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka itu harus masuk neraka. Kan gitu. Kalau mau pertanyaan kepada Yesus kenapa harus disalibkan, berarti itu poin baru lagi yang kita harus bahas, itu baru lagi. Tapi ini kan mengenai kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga untuk melakukan kebenaran itu aja. Kebenaran. Kebenaran itu ada di mana kan saya sudah bilang ada di Bible, ada di Al-Qur'an, ada di Buddha. Ini kan saya paham, saya sangat paham sekali tentang Al-Qur'an. Ya, berarti ada baik-baiknya, ada yang benar, ada segala sesuatu yang benar ada di Al-Qur'an juga, bukan cuma hanya di Bible aja. Cuma harus dipersatukan. Begitu, kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Jadi itu kebenarannya. Jadi kalau kita mau terjerumus, maksudnya poin baru yang mau kenapa Yesus itu benar harus disalibkan. Kenapa dia orang benar kok, dia utusan kok kenapa harus disalibkan? Berarti itu poin baru lagi yang kita harus bahas, gitu. Ya, silakan. Yang pastinya kebenaran itu ya harus bertumpu kepada firman Tuhan. Di luar daripada firman itu tak ada kebenaran. Makanya saudara-saudara Kristen ini kalau dikatakan mereka adalah orang benar dalam aspek keyakinan keagamaan itu mustahil. Matius 30:23 Yesus menerangkan seluruh keturunan ular beludak disebut sendiri oleh Yesus sebagai orang-orang yang tidak akan pernah lepas dan tidak mungkin lolos dari api neraka. Itu orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, yang melakukan penyaliban terhadap nabi-nabi. Makanya Yesus hanya memberikan clue bahwasanya angkatan jahat dan juga orang yang tidak setia akan diberi tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Jadi siapa yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga berarti mempercayai kepada penyaliban. Percaya terhadap penyaliban berarti dia berkongko-kongko dengan ular beludak. Jadi tak ada keselamatan kemudian. Sedangkan Tuhan di dalam
di dalam pengajaran agama samawi itu tidak boleh kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang yang benar. Makanya ada hukum rajam, ada hukum qisas. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Ini tidak. Justru orang yang tidak bersalah yang dijadikan tumbal untuk dosa-dosa mereka yang bersalah. Ini tidak rasional, tidak seimbang antara akal jiwa manusia dan kitab suci. Itu tak seimbang dengan wahyu, maksud saya. Nah, dengan kata lain bahwasanya orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah serdadu-serdadu Lucifer, serdadu-serdadu iblis, pasukan iblis atau sekutu-sekutu iblis atau saudara-saudaranya iblis, yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol kepercayaan. Itu sekali lagi adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Itu pasti, dan saya yakinkan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Demikian, silakan. Jadi kalau kebenaran menurut Kristen, mengapa itu ada penyaliban? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bang. Nah, Efesus 5 ayat yang kedua dikatakan begini, Bang. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Itu, Bang. Iya, tahu saya, kita ngerti. Kalau berbicara mengenai kurban, Al-Quran juga surah Al-Hajj ayat 34. Allah sudah mensyariatkan setiap umat untuk berkurban, tapi hewan. Makanya di dalam ajaran Kristen yang bukan merupakan ajaran Tuhan alam semesta, menjadikan anak Maria itu sebagai hewan. Dari sini nanti kita bisa tahu ini plesetan. Plesetan artinya krusetan, artinya prosetan. Tuhan datang mengajarkan kemudian hampir di seluruh nabi memberi pesan. Bahkan Yesus sendiri memberi pesan. Matius 8 nomor 4, pergilah ke hadapan imam, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam, lalu persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan hewan, imamat 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi, dari sini aja, dari buah pengajaran, kurban hewan, itu diganti menjadi kurban manusia. Kurban hewan diganti menjadi kurban manusia. Dengan dibungkus dengan perkataan, Yesus itu anak domba. Ini cara setan menyesatkan. Bagaimana mungkin seekor sapi dikatakan ini anak ayam? Inilah cara-cara yang tidak dipikirkan, yang diimani secara serampangan. Hanya modal percaya saja, asal yakin. Yang penting selamat. Mimpi. Mana mungkin kemudian Maria melahirkan anak kambing, anak domba? Tidak mungkin. Tapi kenapa ada manusia miliaran katanya pintar, cerdas, profesor, doktor, tapi cupu dalam hal keyakinan? Umat linglung tidak bisa membedakan antara manusia dengan domba. Coba pikirkan saja itu. Dari mana aspeknya kemudian? Aspek apa yang kita ingin pakai? Yesus kok disebut anak binatang, anak domba? Hanya demi untuk menjadikan dia sebagai korban tumbal sesajen di atas tiang salib. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak saudara-saudara Kristenku ini? Bahwa yang kalian katakan anak ayam itu adalah sapi. Bahwa yang kalian katakan anak domba itu adalah manusia. Ini hal yang mungkin anda semua anggap sepele. Tapi cobalah renungkan. Coba bikin teh dulu, duduk, renungkan. Betulkah Maria melahirkan anak kambing? Betulkah Tuhan memberikan legitimasi kemudian untuk mempersembahkan kurban pendamaian?
dosa atau tolak bala atau apapun ceritanya dengan mempersembahkan anak manusia. Benarkah demikian? Adakah polanya? Adakah instruksinya? Adakah perintahnya? Tidak ada. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang punya kekuatan untuk mensuplai doktrin dogma ke otak anak cucu Adam itu hanya agama Kristen. Doktrin dan dogma yang tidak rasional. Padahal harta yang paling berharga bagi kita itu adalah akal. Akal dikebiri, akal dimatikan demi untuk kesenangan duniawi. Begitu ditanya, adakah Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia? Tak ada. Adakah Yesus mengajarkan mempersembahkan diri? Tak ada. Jadi coba renungkan lagi lah. Renungkan lagi. Renungkan lagi. Adakah Tuhan meminta persembahan darah manusia? Adakah Tuhan kemudian menginginkan itu? Adakah Tuhan memberikan jalan keselamatan dan dengan cara membunuh anak orang? Tak ada sama sekali. Bahkan membunuh domba orang saja, kambingnya orang saja, tanpa izin dari ibunya, dari empunya, itu dosa besar. Apalagi membunuh anaknya orang, membunuh hamba Tuhan yang tak berdosa. Nah, coba direnungkan. Bukan saya menggurui, tapi saya cuma menggeliti akal sehat saudara. Silakan. Shalom. Ya, saya dulu ya. Gini ya Bang Suma. Itu kata anak domba, itu bahasa kiasan Bang Suma. Anak domba lah. Ketika Rasul Yohanes menulis bahwa Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini diutus untuk datang mendahului Yesus, menyatakan Yesus kepada bangsa Israel. Untuk itulah dia dibaptis. Dan dalam pembaptisan itu ia melihat roh seperti burung merpati turun di atas Yesus. Dan ini sejarah. Yohanes Pembaptis kemudian ditangkap, disiksa, dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dihukum mati. Kepalanya dipancung. Nah, ini sejarah. Jadi di sini kita tidak mengada-adakan bahwa harus ada kurban, harus ada kurban. Tidak. Di sinilah kesalahpahaman Islam karena dalam Biarkan. kitab Taurat Musa, kurban itu harus dibakar habis. Kurban itu ada penumpahan darah di setiap ibadah-ibadah yang sakral bagi umat Israel. Setiap ibadah Paskah ada penumpahan darah anak domba. Ini headset saya kayaknya yang rusak nih. Tetapi Allah berjanji, Biarin aja sampai di mana dia bisa. bahwa ia akan datang sendiri dan ia akan menebus manusia. Itu di dalam perjanjian lama. Makanya Israel memanggil Allah mereka dengan sebutan Allah penebus. Allah penebus, Allah Israel. Nah, itu Bang Subang. Jadi kata penebusan di sini di dalam Alkitab itu sakral. Makanya Allah Israel disebut Allah sang penebus. Di sini aja Islam Udah, John udah biar Gurunda Juma ditanggapi dulu ya John ya. Ya. Oke. Ya, Silakan jadi Gurunda. gini, Headset rusak. saudara Kristen ya. Di dalam kitab kalian itu, kalau saudara itu menggunakan rasio, sekali lagi, akal. Satu-satunya agama yang terseram, agama kepercayaan seangker, menakutkan dan mengerikan itu hanya agama Kristen.
Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda lihat di dalam Matius 26. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Jadi anak manusia ini diserahkan sebagai apa? Sebagai korban. Korban apa? Korban penebus dosa. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Anak manusia loh. Tega kalian. Anak manusia. Sementara kalian tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia. Kalian maunya Yesus itu anak Tuhan kan? Yang kalian sembah bernama Yesus ini kan anak Tuhan kan? Tapi yang dipersembahkan jadi tumbal, jadi sesajen di atas pohon itu anak manusia. Mana rasio kalian coba? Mana rasio kalian? Sementara polanya di dalam kitabnya orang Yahudi, berbicaralah kepada orang Israel. Ini firman Tuhan. Katakan kepada mereka, apabila mereka atau seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan mereka itu yang dipersembahkan adalah hewan ternak. Ini dalil. Yesus minta agar mereka mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti taat terhadap perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Mana dalil pembenarannya? Mempersembahkan tumbal dengan memberikan korban anak manusia. Mana? Mana dalil itu? Mana? Di mana kita harus mengambil dalil itu? Kecuali pesan-pesan yang muncul di dalam kitab independen yang milik Kristen, yang Yesus sendiri tak tahu untuk mengenal, tidak tahu menahu tentang kitab itu. Ini celaka. Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah mempersembahkan persembahan dari hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ini bukan perintah kepada Kristen. Ini perintah kepada Bani Israel. Penyaliban itu tak ada hubungannya dengan persembahan-persembahan. Tidak ada. Penyaliban terjadi karena unsur politik, tidak inginnya bangsa Israel, bangsanya dirampas, tempat sucinya diambil oleh bangsa Romawi. Tak ada cerita. Muncul Kristen belakangan berasal dari Romawi yang mengambil tragedi penggantungan anak orang di atas pohon sebagai simbol keagamaan kemudian. Tak ada hubungannya penyaliban dengan Kristen, tak ada. Penyaliban terjadi, penggantungan manusia di atas pohon itu terjadi dikarenakan bangsa Yahudi takut orang Romawi datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu poinnya. Baca di dalam kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53 atau sampai nomor 57. Bagaimana Yesus bersembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi. Dia tidak mau dibunuh. Dan Anda baca di dalam Yohanes 8 bagaimana Yesus mengutuk orang-orang yang kemudian ingin membunuhnya. Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang menyembah kepada iblis. Baca Yohanes 8. Jadi orang yang dipersembahkan di atas pohon, di atas salib itu adalah persembahan kepada setan. Itu persembahan kepada iblis. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Itu dalil. Jangan katanya. Terus dari mana Kristen agama dari barat ini tiba-tiba menjadikan kemudian anak Maria sebagai simbol sesajen, tumbal untuk dosa-dosa orang Roma? Dari mana dasarnya? Apa poinnya yang bisa kita ambil, kita petik, lalu kita sambungkan dengan pengajaran para nabi? Ada? Nggak ada. Justru kita akan bertabrakan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Matius 19. Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Itu Yesus.
Yesus. Bagaimana dengan Elohim? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau sebarkan dusta, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Itu dalil. Lalu saudara Kristen ini tiba-tiba muncul kucuk. Tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada kitab suci, tiba-tiba saja membawa agama, keyakinan, ada rasulnya, ada nabinya, ada kitabnya. Entah dari mana datangnya. Lalu kemudian melegalkan pembunuhan terhadap anaknya orang. Coba sekali lagi saya katakan kepada saudara, di dalam kitab saudara Matius 17, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Betulkah ini adalah kambing? Betulkah ini adalah domba? Ini bukan domba. Kalian keciduk mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Ini dalil. Lalu Matius ini siapa? Penulis Matius ini siapa? Kita tidak tahu. Kita tidak ngerti ini Matius siapa. Kitab Matius ini ditulis oleh siapa? Tak ada satupun orang Kristen yang paham dengan betul siapa penulis kitab Matius ini. Gak ada. Buku Matius itu gelap. Tidak tahu siapa penulisnya. Hanya sangkaan dan praduga bapak-bapak gereja saja. Oh, ini ditulis tahun 60-an. Oh, ini ditulis tahun 130-an Masehi. Penulisnya siapa? Tak ada satupun orang Kristen yang berani mengatakan penulisnya adalah Matius. Tak ada. Tak ada dalil itu. Tak ada. Yang menulisnya orang yang tidak dikenali. Coba Anda baca dalam Matius 9 nomor 9. Orang yang tidak dikenali ini memberikan konsep. Orang yang tidak dikenali ini mengajarkan sebuah dogma. Apa dogmanya? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini belum seberapa nih. Ada lagi nanti darahnya, dagingnya, kita makan, kita minum untuk dosa-dosa dunia. Apa? Dari mana polanya coba? Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan membunuhnya, melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 nomor 3. Makanya Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. Maka pada ending yang terakhir kemudian adalah ketika kita bedah di pisau akademisi, kita ajak teman-teman Kristen yang STT sampai S5, S7, kita panggil mereka. Coba kamu ajarkan ke kami umat Islam ini sebagai benteng akidah umat Islam yang senantiasa akan kalian murtadkan. Ajarkan kepada kami, betulkah kemudian penyaliban itu adalah hadiah dari Elohim, hadiah dari pencipta alam semesta, hadiah dari Tuhan yang maha tinggi? Adakah dalilnya? Adakah simbol-simbolnya? Atau jangan-jangan penyaliban itu adalah hadiah mutlak dari dunia alam gelap kepada mereka yang memiliki akal cupu, yang tidak mengerti tentang kitab suci? Adakah di antara Kristen yang bisa memberikan ajaran ke kami umat Islam yang senantiasa dikejar untuk dimurtadkan, yang menjadi korban kristenisasi? Adakah bahwa Tuhan menghadiahkan anaknya di atas muka bumi ini untuk menjadi tumbal di atas tiang salib? Adakah? Atau jangan-jangan sekali lagi penyaliban yang terjadi adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam? Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, wajib hukumnya dia bangkit pada hari ketiga. Artinya orang yang percaya akan kebangkitan hari ketiga, semuanya adalah orang yang hidup dalam naungan angkatan jahat. Kecuali 10 detik terakhir, kecuali ada dari cendekiawan, ada dari orang hebatnya Kristen yang mampu berdiri menggaungkan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak Maria. Ini dalilnya. Tunjukkan ke kami. Jangan mengatakan ada di nubuatan Yesaya 53. Aduh, jangan. Jangan, nanti kami muntah mendengarkan itu. Jangan mengatakan ini adalah penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan tuyul.
baca Matius 23, Yesus mengutuk, menyumpahi, sumpah serapah semua keluar dari mulut Yesus terhadap penyalib-penyalib para nabi. Jadi bagaimana mungkin penyaliban itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan? Nah, silakan giliran Anda berbicara 2,5 jam, paparkan ke kami bahwa penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu adalah simbol kemenangan umat manusia terhadap hancurnya pola pemikiran iblis yang menghasut dan menghasat anak keturunan Adam. Dengan adanya penyaliban, manusia kemudian diselamatkan untuk masuk ke dalam surga. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa penyaliban itu adalah konspirasi yang didukung, yang disusun oleh Tuhan dan dipraktikkan oleh para nabi. Dan saya akan membuktikan kepada saudara, penyaliban itu adalah rekayasa yang dibangun oleh Lucifer bintang timur, bintang gilang gemilang, yang adalah iblis penghuni neraka. Demikian. Ya, terima kasih ya Bang Suma. Saya dulu ya, teman-teman Kristen, tolong kasih kesempatan kepada saya. Ya, di sini Bang Suma, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. Berulang-ulang Yesus datang mengajarkan dan membuka pikiran para murid itu untuk memahami nubuatan dari kitab-kitab perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Yesaya, yang Cek satu. ya Lanjut. ya yang ada tertulis tentang dia. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 45 sampai ayat 49. Saya baca ya. Lalu ia di sini Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu adalah perkataan Yesus. Di sini kita lihat bahwa surat Lukas, Injil Lukas maksud saya, Injil Lukas ini menulis berdasarkan saksi-saksi mata. Jadi saksi-saksi mata ialah rasul-rasul sendiri. Lukas ini berteman dengan para rasul. Dalam Injil Lukas pasal pertama ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Biar aku bantuin baca lah Bang, ayat berapa sih Bang? Biar sini aku bantuin ayat berapa? Iya, Lukas 1 ayat 2. Aku Lukas aja yang baca cepet gimana Bang John? Mau nggak? Iya, mau coba. Ya, Lukas. Masih dengar nggak Bang Zuma? Atau Bang Zuma udah tahu lah? Nah, yaudah. Bang Zuma udah tahu Bang John ya, biar ditanggapi Bang Zuma ya, biar, Bang biar John. dibacakan aja, dibacakan deh, dibacakan. Ya, Dibacakan. ya coba.
Enggak, Bang John aja yang membacakan, Bang John. Oh, kata Bang Zuma, Bang John aja yang bacain. Tadinya aku mau bantuin, tapi kata Bang Zuma biar aja abang yang baca. Abang aja baca. Ya, Ya, biar itu kan sekalian kita- latihan kan. Ya, ini kan kita masih ada di dalam kitab Injil Lukas. Jadi Injil Lukas menulis kitabnya berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman di sini mengacu kepada 12 rasul Yesus. Karena pelayan firman dalam ayat ini adalah Yesus, firman yang turun menjadi manusia. Jadi pelayan firman artinya 12 rasul itu yang melayani Yesus itu. Yang makan sama-sama dengan dia, yang berjalan sama-sama dengan dia, yang mendengar segala perkataannya dan segala ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus kepada mereka. Ini sangat menarik ketika di penghabisan dari kitab Lukas, kita bisa melihat bahwa ternyata